Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang massa jenis. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan massa jenis. Yang kedua, siswa mampu menggunakan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Massa jenis, apa sih massa jenis itu? Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Di sini ada contohnya, ada air dan minyak. Massa jenis air dan minyak ini berbeda. Massa jenis air itu lebih besar dibanding massa jenis minyak, sehingga minyak itu mengapung di atas air. Nah, kemudian di sini ada rumus massa jenis. Tadi, massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda, sehingga didapatkan rumus Rho sama dengan M/V. Massa jenis sama dengan massa benda dibagi volume benda. Rho ini adalah massa jenis. Massa jenis ini satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau M ini massa benda dengan satuan kilogram atau gram, dan V atau volume satuannya itu M kubik atau sentimeter kubik. Apabila diketahuinya kilogram per meter kubik, maka massanya kilogram, volumenya meter kubik. Apabila massa jenisnya diketahui gram per sentimeter kubik, maka massa bendanya gram dan volumenya sentimeter kubik. Nah, ini untuk mencari Rho atau massa jenis dengan rumus M/V. Tapi apabila ditanyakannya massa benda, maka rumusnya yang mana? Begitupun kalau ditanyanya volume benda, maka rumusnya yang mana? Kita lihat di sebelah sini, ada segitiga ajaib nih. Nah, dari segitiga ini kita bisa mengetahui rumus benda dan volume benda. Apabila kita ingin mengetahui rumus massa benda, maka M sama dengan Rho dikali V. Karena Rho dan V-nya sejajar, maka dikali. Jadi M sama dengan Rho dikali V, massa jenis dikali volume. Nah, apabila kita ingin mengetahui volume benda, rumusnya itu yaitu M/V atau V yaitu M per Rho atau M dibagi Rho atau massa benda dibagi dengan massa jenis. Nah, itu rumus dari V. V sama dengan M per Rho. Dari sini juga bisa diketahui Rho itu M/V. Nah, ini itu untuk memudahkan kita menghafal rumus. Kemudian ada konversi satuan massa jenis. Nah, di sini ada cara mengkonversi satuan kilogram per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik atau sebaliknya. Caranya di sini ada satu contoh, 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, dari gram ke kilogram kan kita mau mengkonversi satuan kilogram menjadi gram atau sebaliknya dari gram ke kilogram. Nah, ini dari gram ke kilogram, kita lihat dari gram ke kilogram, kita lihat ke tangga konversi satuan. Dari gram ke kilogram berarti naik. Kalau naik berarti dibagi. Nah, jadi setiap naik satu tangga dibagi 10. Kita lihat dari gram ke kilogram naiknya berapa tangga? 1, 2, 3. Ada 3 tangga, berarti 10, 100, 1000. Jadi dibagi 1000. Jadi 1 gram ini adalah 1 dibagi 1000 kilogram. Kemudian sentimeter kubik ke meter kubik kita lihat juga di sini. Dari sentimeter kubik ke meter kubik. Karena kubik atau karena pangkat 3, maka setiap naik satu tangga ini dikali 1000 ataupun dibagi 1000. Kalau naik berarti dibagi 1000, kalau turun berarti dikali 1000.
Karena dari sentimeter ke meter ini naik, maka dibagi 1000 setiap naik satu tangga. Kita lihat naiknya berapa tangga? 1, 2. Naiknya 2 tangga, berarti 1000 sejuta. Nah, berarti 1 cm kubik itu sama dengan 1 dibagi 1 juta meter kubik. Kemudian kita dikali, ini di satu setara, jadi dibalik, jadi 1 juta bagi 1. Nah, 1 dibagi 1000, jadi 0,001 dikali 1 juta. Hasilnya 1000 kg per meter kubik. Jadi 1 gram per centimeter kubik ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Begitupun ini sebaliknya. Dari 1 kg per meter kubik yaitu hasilnya 0,001 gram per centimeter kubik. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal dari konversi satuan dari massa jenis, yaitu massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Tentukan massa jenis tersebut dalam satuan gram per centimeter kubik dari kilogram ke gram. Nah, coba lihat di sini penyelesaiannya, yaitu dari 13.600 kg per meter kubik sama dengan 13.600 dari kilogram ke gram. Tadi di tangganya berapa? 1000. Kemudian kalau turun ya, dari kilogram ke gram turun, berarti dikali, jadi 1000. Kemudian dari meter kubik ke sentimeter kubik adalah 1 juta. 13.600 dikali 1000, 13.600 gram, 600.000 gram dibagi 1 juta centimeter kubik. Nah, jadi hasilnya 13,6 gram per centimeter kubik atau 13.600 kg per meter kubik sama dengan 13.600. Satunya ini 1.000-nya nolnya dibuang atau dicoret. 3 di bawah pun sama 3. Jadi 1 dibanding 1000. 1 dibagi 1000 cm kubik sama dengan 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, kemudian ada contoh di sini. Contoh yang tadi yang rho M per V atau M rho kali V atau V sama dengan M per rho. Nah, di sini balok di bawah memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 20 cm, 5 cm, dan 6 cm. Tentukan massa balok jika diketahui massa jenis balok adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Penyelesaiannya diketahui dulu apa? Diketahuinya panjang, lebar, tinggi, dan massa jenis. Seperti ini. Kemudian ditanyanya apa? Tentukan massa balok. Berarti ditanyanya massa balok. Kita jawab. Jawabnya yang diketahui kan ini massa jenis dan panjang, lebar, kali tinggi. Berarti volume. Volume itu rumusnya panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, hasilnya 600 cm kubik, volumenya 600 cm kubik. Kemudian yang ditanya apa? Massa. Berarti massa itu rumusnya rho dikali V. Massa rumusnya rho dikali V. Nah, jadi rho-nya kita masukin, rho-nya 0,8 yang tadi yang diketahui di sini. Kemudian V-nya tadi yang sudah dicari yaitu 600 sehingga 0, kali 8 0,8 kali 600 sama dengan 480 gram. Nah, di sini ada peristiwa massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kapal selam. Kapal selam ini dapat terapung, melayang, dan tenggelam disebabkan massa jenis kapal ini dapat diatur sehingga nilainya dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan massa jenis air laut. Apabila kapal selam ini berada di permukaan air, maka massa jenis kapalnya itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Apabila kapal ini melayang, kapal laut melayang, maka massa jenis kapalnya itu sama dengan massa jenis air laut.
Dan ketika kapal selam ini hendak menyelam ke dalam air, nah massa jenisnya itu diperbesar, sehingga massa jenis kapal ini lebih besar daripada massa jenis air laut. Gimana cara memperbesarnya? Yaitu memasukkan air ke dalam kapal tersebut. Untuk tugasnya, silakan kerjakan uji kompetensi 3.8 halaman 110. Kerjakan di buku tulis dan hasilnya dipoto dan dikirim ke WA Miss Lina. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya.